Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik dan segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu dapat membuat kita sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan lain sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR untuk memadamkan api secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi call center petugas pemadam kebakaran sebelum api membesar. Segera hubungi dinas pemadam kebakaran yang ada di daerahmu agar petugas pemadam kebakaran segera tiba dan api dapat segera dipadamkan dengan cepat. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang. Segera ikuti instruksi dan petunjuk agar kamu dapat terhindar dari api dan dapat diberikan pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan penyelamat, juga dapat membahayakan diri sendiri. Lalu bagaimana cara menggunakan APAR? Bagian-bagian APAR alat pemadam api ringan. Bagian-bagian APAR terdiri dari safety pin, pin pengaman, lever tuas, handle, pegangan, pressure gauge, pengukur tekanan, silinder tabung, hose, selang, nozzle, corong, information label atau label informasi, bak rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Jenis-jenis APAR atau alat pemadam api ringan memiliki beberapa jenis. Salah satunya yaitu water, foam, dry chemicals, carbon dioxide atau CO2, dan juga clean agent. Tipe-tipe tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Langkah-langkah penggunaan APAR saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api, kemudian segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan, pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan. Saat meletakkan APAR, sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya, tahan APAR, sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja. Jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya, kemudian kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas, lalu simpan APAR pada tempatnya. Tas. Pull, tarik pin pengaman tuas, aim, arahkan corong ke sumber api, squeeze,
Tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Sweep, sapukan secara merata hingga api padam.